tidak mau melebar. Karena ini nanti lokasi rencana pembangunannya. Nah, dari tahun 2022 sosialisasi kan sudah pernah dilakukan di sana. Nah, ini sudah ada pembohongan publik yang dilakukan ini yang pertama. Dulu rencananya kapal itu parkir di tengah pemecah program, itu kurang lebih 3 km dari daratan. Nah, terakhir tahun 2025 kami sempat mengikuti sosialisasinya di Hotel Berkio Sanur, cuman jaraknya tidak lebih dari 1 kilo dari daratan. Nah, disitulah kami merasa resah akan keberadaan LNG. Kami tidak anti pembangunan, kami tidak anti yang namanya pembangunan dan pembangunan pariwisata. Serangan ini kan kalau berbicara pariwisata, kami itu sudah dari tahun 70-an Pak, mengenal pariwisata. Bahkan kami diserangkan masyarakat kami yang nggak tamat SD bisa menguasai 8 sampai 5 sampai 8 bahasa dunia. Belum ada wisata seperti Nusa Dua, itu belum ada. Nah, dulu kami punya moto Pak, masih kecil lagi tahun 80-an, no papa, no mama, manitung cili. Artinya apa? Kami tidak punya ibu, tidak punya bapak, lemparkan uang, kami menyerah. Itu wisatanya Pak. Itu yang dulu kami masih kecil lagi seperti itu. Nah, berkembanglah era pembangunan pariwisata seperti sekarang. Itu masih melekat lagi. Apalagi dulu orang tua kami bilang, buat apa sekolah yang bakal latih. Sehingga nggak ada yang berpendidikan tinggi. Contoh saya Pak, saya cuma tamatan SMK Pak. Tapi ketika saya mengalami kecintaan saya dengan lingkungan, dengan keberadaan terburuk seperti dibilang Pak Murah, tahun 90 pembebasan lahan yang penuh dengan intimidasi, keluarga saya, bapak saya salah satu korban Pak. Bagaimana proses pada saat tahun 90 era pada saat itu Kodam 9 Udayana mengintimidasi warga Serangan untuk bisa melepaskan hak atas tanah. Dari 112 hektar, 70 hektar dibebaskan oleh Kodam 9 Udayana. Akhirnya lahir sebuah proses pembangunan dengan pokok-pokok pikiran Kodam 9 Udayana untuk pengembangan pembangunan pariwisata perusahaan. Karena tidak cukup konsorsiumnya melihat pengembangan pembangunan perusahaan dengan lahan seluas 70 hektar, akhirnya dilakukanlah tahun 95 proses reklamasi. Dari luas perusahaan 112 hektar menjadi 481 hektar. Kita bisa bayangkan terjadinya perubahan terhadap dampak sumber daya alam, baik penurunan maupun peningkatan terhadap sumber daya alam. Nah, kami mengalami gejolak pada saat itu tahun 95, 98 ketika era reformasi bergulir proyek mangkrak. Ya, kami tidak santai-santai aja karena tidak terlalu berdampak signifikan terhadap proyek itu mau berjalan mau tidak. Gitu. Tapi seiring perkembangan pembangunan pengaruh pariwisata bahwa kami hidup di daerah yang berkawasan pariwisata gitu. Sehingga gaya hidup kami ya harus mengikuti gitu. Ketika kami kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan, mau tidak mau, ya kami kerja keras. Nah, muncullah isu ini agak panjang mungkin Pak, biar historinya kami nanti ketika kami menolak LNG gitu, dan dia yang bilang kita tidak menolak atau menerima, kami ingin masukkan bahwa kami menolak keberadaan LNG kalau dibangun di kawasan perairan sana. Nah, karena gini Pak, tahun 80-an masyarakat sangat identik dengan penambangan batu karang dan pembanding gunung. Tidak ada pemerintah yang mampu menghentikan penambangan batu karang karena sebagai alternatif kami untuk bisa hidup. Apalagi pariwisata terkenal dengan pembanding gunung. Tahun 2003 kami mampu menghentikan bersama Pak Prof. Senada kami dulu mengembangkan koral transportasi. 2003 total masyarakat Serangan berhenti melakukan penambangan batu karang. Itu berdasarkan Pak.